Baik tapi gue bawa virus. Baik aja udah alhamdulillah. Nafas akhirnya meninggal. Jadi kalau gue mau nanya nih, maksudnya ketika lu istri lu sama anak pertama lu dinyatakan positif, ada ini nggak sih, ada action atau setidaknya ada ya kasarnya laporan nggak sih ke ibaratnya ke RT lu di rumah gitu, ada nggak sih? Ini penyakit emang dahsyat bener seremnya ya. Gue setelah ini waktu bokap meninggal banyak yang nyelawat juga ke rumah kan. Segitu udah gue bilangin jangan masuk rumah, jangan masuk rumah. Tapi ada mungkin ngerasa udah deket apa gimana lah dengan almarhum bokap, baik sama almarhum nyokap juga. Jadi dengan nyokap juga. Jadi dia tetap banyak yang masuk ke rumah. Itu dia juga cerita beberapa tetangga gitu di lingkungan kita itu sebenarnya ada banyak juga yang udah punya gejala. Itu yang seremnya gitu. Jadi kalau ditanya bokap gue kena dari mana, bokap gue itu nggak jauh, pergerakannya nggak jauh, cuma dari rumah, musola, sama warung. Kalau kebetulan dia punya warung, jadi rumah, musola, warung, cuma itu doang. Dan kalau dibilang anak-anak juga ya anak-anaknya kita juga maksudnya komunikasinya nggak terlalu sering sama bapak kalau di rumah gitu, maksudnya nggak yang berjam-jam ngobrol gitu, enggak. Jadi gue bilang sih ini di lingkungan sendiri udah banyak sebenarnya gitu, karena cuma kan tinggi tergantung orangnya. Lo sakit biasa banyak yang cuma ke obat warung atau klinik gitu kan, nggak ke Ya. rumah sakit. Dan mungkin memang imun bokap almarhum tuh memang udah lagi jelek dan dia punya penyakit bawaan paru-paru, jadi ya dia yang nggak ini gitu. Yang ini ya, maksudnya kadang kita nggak tahu COVID itu bagaimana, lo banyak orang yang nggak mau cari tahu, malah mandang ini sebagai aib. Kadang gue ngerasa begitu gue keluar rumah tuh tetangga pada ngeliatin yang di videoin gini, itu udah gila tuh buat mental lo tuh deh. Bakal sedahsyat itu sampai ada yang lagi orang kelurahan ngomong tuh di videoin pakai kamera gitu-gitu. Tuh, wah nih gila banget gue bilang nih. Terus begitu lo jalan ke jalanan mobil juga orang-orang langsung menghindar semua, kabur. Aduh, gue bilang, maksud gue itu sih secara moral sangat ngejatohin gue gitu. Lo Ya. kalau lo nggak mau ketularan, lo nggak mau ini, lo nggak usah ngeliatin gue, lo di dalam rumah aja Ya gitu di kan, rumah aja ya. dibanding itu. Tapi ya itulah di kita kadang malah jadi ngeliatin, Ya. aduh gue bilang itu asli mentalnya tuh drop bener. Cuman yang lu udah tadi share ke kita, ya mudah-mudahan ya kasarnya ibaratnya cukup terjadi di lu gitu. Mudah-mudahan bisa diperbaiki ke Ya. depan gitu oleh instansi yang terkait supaya lebih baik lagi lah penanganan pandemi ini lah, terutama Iya, untuk makanya gue pasien-pasien. sih dengan kondisi gue begini ya, maksud gue tahu kondisi awal gimana, apaan penyakit ini gimana gitu. Maksud gue kalau ada orang yang terkena juga dan di saat awal-awal bingung gitu, Hmm. ya gue sih membuka diri gue berdasarkan pengalaman gue gimana, gue mau banget sharing dengan mereka. Karena awalnya pun gue udah ngumpulin nih, gue langsung nanya teman-teman gue, ada beberapa yang nelpon, gue bilang ada gak lu kenal gak orang survivor COVID gitu kan. Setengahnya gue bisa nanya, gue dapat nama beberapa. Gue pikir cuma waktu itu memang gue pikir nantilah setelah gue udah settle di Wisma Atlet beberapa hari, gue udah tenang, baru gue telepon. Tapi ternyata tuh harusnya itu kita berbagi cerita sama Hmm. sesama ini tuh justru harusnya di awal, fase awal lo kena, itu Hmm. lo butuh lo ngomong sama berbagi cerita gini gitu, justru itu. Makanya gue bilang kalau memang ada makanya gue di Facebook apa di mana, maksud gue biar tahu gue pernah COVID. Dan insya Allah walaupun gue masih dirawat, mudah-mudahan cepet kelar. Amin. Gue bersedia banget ngebagi pengalaman gue buat orang biar nggak
mentalnya terlalu drop juga gitu, berbagi lah Ya, sama penderitanya. amin. Jadi kan Om Del kan sekarang sama keluarga yang terpapar positif kan ke Wisma Atlet tuh. Iya. Jadi atlet atlet 5 COVID. orang, kontingen angke 5 orang di sini. Nah, ceritain dong, maksudnya ketika lu dari puskesmas, lu apa kan diantar pakai ambulan, terus setibanya di Wisma Atlet itu gimana biar biar teman-teman yang nanti nonton ini tuh ada gambaran gitu, maksudnya ya rumah sakit rujukan Wisma Atlet itu seperti ini, ya semua tuh isinya pasien-pasien yang terpapar. Jadi ya ibarat kata, emang kalau kalian nggak patuh sama apa yang disarankan pemerintah ya kalian tuh bakal bakal kesini gitu loh. Gimana tuh Om Jan? Iya, jadi waktu itu kan gue sendiri tuh ke puskesmas. Di puskesmas gue sempat dicek EKG juga, dicek tensi segala macam. Terus akhirnya nungguin ambulan, dapatlah ambulan. Di dalam ambulan lah tuh gue bertiga tuh sama istri gue sama kakak ipar gue bertiga. Sampai di Wisma Atlet langsung ke bagian registrasi itu di bawah. Pertamanya langsung memang dicek lagi kelengkapan dokumennya segala macam kan. Waktu itu tuh kebetulan lagi rame juga. Jadi benar-benar penambahan orang terpapar yang baru tuh banyak bener gitu. Di sini juga banyak bener itu waktu gue masuk tuh banyak. Terus gue sempat ngantri lah. Gue masuk sini sekitar jam 4 lah, jam 4. Terus registrasi jam 6-an, jam habis maghrib gitulah gue masuk ke UGD tuh, di IGD-nya dia. Jadi semua memang melalui proses itu, dari dokumen, ngecek segala macam dokumen, terus nunggu dipanggil ke IGD. Masuk ke IGD lo akan dicek EKG lagi, terus lo disuruh ronsen di situ juga, terus cek darah, diambil darah lah gitu. Dan kebetulan waktu pas pertama mungkin karena bawaan gue lagi stres, tensi gue 180. 180, terus akhirnya proses bini gue suruh naik duluan, jam 8-an gitulah dia bisa naik ke kamar. Gue masih ditunggu karena gue observasi juga karena tensinya tinggi, dicek ulang 170 turun, dicek lagi 150 turun, terus udah disuruh diam, dikasih obat. Sampai akhirnya jam 9-an gue naik ke kamar tuh. Jadi gue udah jadi tinggal berdua deh tuh di kamar tuh. Itu dapat kamar berdua karena mereka juga di bawah tuh ngedata siapa yang keluarga gitu kan. Ada yang keluarga, ada yang berempat, ada yang bertiga gitu kan, keluarganya. Tapi tetap mungkin dibikin satu lantai, tapi dibikin satu lantai terus tapi sekamar tetap satu unit tuh berdua gitu di sini. Oh, jadi memang itunya satu unit dua, untuk kalau yang sekeluarga ya diusahakan, ya bukan diusahakan ya, di itunya prosedurnya satu lantai atau satu kamar dibikin kayak gitu satu ya. lantai lah, mempermudah gitu. Nah, terus lu waktu daftar belum ada si anak pertama lu, belum itu ya, si awal Belum. Gue masuk Senin itu anak gue baru swab yang mandiri itu, yang gue bilang swab mandiri itu Senin. Jadi hasilnya dia belum keluar. Gue jadi sementara hari Senin itu berdua masih gitu. Prosesnya sih di sini nggak terlalu ngejelimet ya, maksudnya cuma daftar, ditanyain doang penyakit bawaan apaan, ada gak alergi yang standar gitulah gitu. Yang penting sih mereka pengen tahu lo udah positif, ada hasilnya positif, ya udah gitu masuk gitu di sini. Gitu. Oke, nah besoknya atau berapa hari kemudian nyusul ya apa? Besoknya siang keluar hasilnya anak gue tuh si Awal. Keluar hasilnya dia positif, ya udah waktu itu karena waktu hari pertama gue lagi daftar itu gue ngelihat ibu-ibu pasien sini gendong anaknya kecil 2 tahunan kalau nggak salah dibilang 2 tahun atau berapa gitu. Gue langsung gue bilang langsung keinget anak gue kan, ibu ini anaknya. Iya, jadi agak sedih juga sih gitu, dia di pintu utama. Jadi kan posisinya Wisma Atlet itu ya, kita di gedung tower ini di pinggir. Jadi
pintu utamanya itu, terus jalanan buat mobil ambulan parkir, terus langsung pagar gitu. Pagar tuh di luarnya posnya ABRI lah gitu, TNI menjaga. Nah, ibu itu posisinya diri di pintu, suaminya, jadi ternyata suaminya dia positif, suaminya negatif. Jadi di luar pagar si ibunya itu ngegendong anaknya sambil ngobrol di telepon gitu. Jadi suaminya ngeliat gitu. Wah, gue bilang gila. Itu pas datang di Bayang. lobi ini di GD, lo sama ya ngelihat orang pakai APD udah robek-robek, terus dipakai solasi gitu-gitu kan. Sampai ada pas yang datang yang ngasih gelang gue itu celananya agak robek gitu, bang ini celananya robek. Ya emang dapat APD-nya jelek gitu, yang penting pernapasan saya rapet gitu. Gila, itu miris bener. Di pojokan ada yang tidur pules gitu kan. Gila, itu pemandangannya buat gue sih gila. Selama ini kan cuma ngelihat dengar berita waktu awal-awal corona ada gitu kan, kasihan petugas medis ini. Nah ini gue ngeliat sendiri, aduh ini terjadi dari awal tahun berarti sampai sekarang tuh banyak yang masih gitu-gitu. Kasihan juga sih mereka, dan salut juga mereka masih yang ngelayaninnya tuh masih yang dengan ramah apa gitu, kagak ada yang emosi-emosi. Karena mungkin gue lihat sih di Wisma Atlet ini tenaga medisnya banyak yang muda, even dokternya juga banyak yang muda, jadi mungkin passion buat nolonginnya tuh masih lebih inilah, ceria lah gitu. Iya. Itu satu tower itu dari lantai, ya misalnya bawah kan lobby sampai ke atas itu semua kamar buat pasien deh. Kayaknya sih dari lantai 4 ya. Kamar itu lantai 4 deh kalau gue lihat di lift tuh, kayaknya 1, 2, 3 itu meeting room function lah gitulah. Function hall-nya dia. Nah 4 sampai 32 itu kamar. Dan kalau yang gue diinfoin juga, jadi tergantung dari gejala yang lo alamin, makin tinggi gejala lo makin berat waktu awal masuknya gitu. Waktu awal masuk diagnosa lo lebih berat gitu, jadi lantainya paling atas gitu. Karena jadi udah ada pemetaan ya, penempatan pasien-pasien jenis kategorinya ya. Iya, gitu. Jadi mungkin ya biar memudahkan mereka juga klasifikasi obat apa segala macam juga. Gitu. Terus selama lu udah berapa hari sih di dari Senin, ini hari ke-7 gue nih, hari ke-7. Hampir seminggu ya, udah hampir seminggu ya. Nah, selama seminggu ini lu di Wisma Atlet, apa aja maksudnya yang lu dapat dari ini, maksudnya makan kan untuk asupan gizi juga dikontrol kan atau gimana? Iya, jadi di sini tuh lu dikasih pinjem unit, semua lo urus sendiri, istilahnya lo dikasih pinjem kamar buat isolasi lo mandiri gitu. Jadi lo urus semuanya sendiri di sini. Dokter visit juga nggak ada dokter visit, tapi masing-masing lantai itu ada ruang poliklinik, ada ruang perawat gitu kan, administrasi perawatnya. Nah setiap 3 kali sehari itu pagi, siang, sama sore lo akan ke poliklinik itu untuk cek tensi, terus ambil obat, sama ambil makan siang gitu. Ambil makan, lo makan pagi, makan siang, makan malam lo ambil. Jadi 3 kali sehari itu kita ke poliklinik gitu. Dan di sini sih lo akses bebas gedung ini, lo selama lo nggak keluar gedung lo bebas. Jadi lo masih bisa berjemur jam 10 tuh biasanya ada di lantai 32 sama lantai 16 itu. Di lantai 32 rooftop lo bisa berjemur, di situ rame-rame juga orang. Di lantai 16 itu public area gitulah. Di situ juga banyak dipakai buat berjemur orang-orang gitu. Ya aktivitasnya sih di sini ya sepanjang di dalam gedung aja, dan lumayan lah. Dan kemarin Jumat ada senam itu instrukturnya orang pakai APD, gila itu perjuangannya, gila juga ngelihat APD pakai APD, lu dia jadi instruktur gerak-gerak, kebayang gerahnya kayak apaan gitu, tapi ya mereka nyaman aja, maksudnya dibawa nyaman aja mereka gitu. Pasien-pasien maksud gue sekitaran itu pada ngikut juga. Banyak yang ikut. Banyak yang ikut gitu. Jadi yang bentar-bentar lu ketemu orang tuh semangat, bentar-bentar tuh ketemu orang semangat.
Gue kalau ke ruang perawat apa gitu, wah tensinya masih tinggi Pak, udah jangan stres, semangat Pak, ayo semangat, cepet sembuh, cepet sembuh. Lalu Jadi motivasi. sesama ya para ini yang ada di situ saling support gitu kan. Iya. Lingkungan yang tercipta juga maksudnya dalam Iya. kondisi bagus gitu kan. Oh. Iya sih, masih semuanya maksudnya ya udah tahu kita butuh semangat gitu semuanya, jadi ya ngobrol-ngobrol cepet sembuh ya Pak, semangat gitu-gitu semua. Jadi ketemu orang di lift kena ngobrol gitu kan, iya Pak udah berapa hari, iya semangat ya Pak biar cepet sembuh ya gitu, pada begitu aja jadinya kayaknya. Iya, kalau lu tinggal di situ, maksudnya di Wisma Atlet, lu boleh kayak order makanan dari luar atau ada kiriman-kiriman gitu, itu bisa? Iya itu dia bisa. Jadi di bawah di gerbang masuk itu di luar UGD itu ada pos, di situ langsung disediain meja. Jadi kalau lo mau order apa segala macam, mau ada kiriman, lo waktu datang ke sini kan lo butuh sabun cuci, sabun mandi, apa segala macam, lo bisa minta kirim dari keluarga. Ntar Gojeknya itu atau Grabnya itu taruh di meja itu. Sebenarnya sih ada petugas yang ngambil jam 7 sampai jam 9 sama jam 5 sore sampai jam 7 tuh. Tapi kan kalau kita mesen makanan, makan siang gitu atau mesen apalah gitu, keburu lama kalau nungguin mereka kan. Kadang sih kita banyak juga yang ngambil sendiri aja ngecek. Cuma ya itu ya kadang kasihan kan abang Gojeknya juga, dia beresiko tinggi datang ke sini kan. Maksudnya di meja. Kalau gue sih pribadi kalau lagi mau ngambil barang kiriman yang dikirim ke gue, kalau ada abang Gojek datang gitu, gue mendingan gue ntar dulu dah gitu. Maksudnya beresiko kalau gue deketin gitu. Kadang Gojeknya juga lama kan, dia habis naruh mesti moto dulu gitu tuh, bikin kadang dia masih lama aja. Dalam hati gue, aduh ini jangan lama-lama Pak, di sini udah kegiatan gitu ini masih ngecek-ngecek, aduh. Siapa tahu ada orderan lagi sekitar situ deh. Jadi maksudnya diberi kelonggaran lah ya gitu ya. Sih ya, keluasan lo. Tapi sebelum masuk, tapi dia kan gue bilang di depan ada pos TNI tuh penjaganya. Dia akan lakukan screening kalau misalnya yang di dalam dus tuh kayak kemarin bini gue minta ngirim kunyit kan, ada ke keluarga minta kirimin kunyit buat jamu, kunyitnya doang gitu, kunyit murni. Sama TNI dibuka, tadinya sempat nggak boleh dikasih gitu kunyitnya. Tapi terus dibilang ini kunyit buat ngademin perut, apa asam lambung segala macam gitu kan. Akhirnya ya udahlah dikasih gitu karena jamu gitu, takutnya mungkin cairan apa yang nggak boleh sama dokter kali, tapi akhirnya dikasih. Ada screeningnya dari si satpam, ada dari TNI-nya. Gitu. Nggak, masuk gue kan, ya gue ketahu lu lah kan, lu makan juga. Makanan dari situ, makanan dari maksudnya selama di situ cocok nggak lu gitu, gue mikir. Makan sih ya kalau di sini makanan yang dapat di sini sih gue bilang better dari dibanding rumah sakit ya, nggak tahu ya maksudnya. Tapi masih oke lah lauhnya gitu, masih gue bilang masih lumayan enak lah lauhnya gitu di sini. Cuma memang nasinya padat bener gitu, sedangkan dan gue di sini mungkin lagi stres apa gimana, makannya dikit jadi nggak pernah habis tuh nasinya gitu. Ya lah, makan lu dikit. Jam 9 itu kita dapat snack. Jam 9 itu jadi lu acara lumayan padat deh di sini. Pagi 6:30 ngambil makan nasi pak, ngambil sarapan, 6:30 baru makan, minum obat segala macam, jam 7 jam 8 nyantai bentar, jam 9 udah ada snack box kan kita makan. Tetap ya. Aktivitas lu yang lu lakuin selain makan? makan enggak. Ya kalau gue sih pagi suka ke public area atau ke ini, seenggaknya biar dapat udara lah gitu ya, nggak di kamar doang gitu kan. Gue terus berjemur jam 10 tuh banyak yang berjemur kan, tapi karena gue udah balik lagi, gue udah 7 hari gue nggak mau berjemur, gue nggak mau deket-deket orang banyak kalau lagi kerumunan gitu. Terus ya aktivitasnya sih kalau abis makan
itu kan udah jauh tuh ke malam ya. Kalau lo udah begini banyak-banyak berdoa udah gitu dia, banyak-banyak Ya. berdoa, terus ya ada anak ngajak main sama anak, paling gitu aja. Gue sempet lihat di media sosial lu dapat itu tuh, dapat kiriman dari band favorit lu. Iya, Ucapan apa video ya, ucapan bener. semangat untuk Deli dan keluarga dari band Moka. Itu gimana ceritanya, Del? Maksudnya ya ya lah, reaksinya gue udah tahu lah, reaksi lu pasti udah lu gak guling-guling kan. Walau, walau kalau dapat ucapan dari Arina semangat kayaknya nih, oh pasti gue bilang gitu kan. Terus ternyata dia ngomong ke Arinanya lah gitu mungkin dia. Terus akhirnya Arina ngasih kan video dia sendiri doang tuh, ngasih semangat gitu kan, Deli dan Ulfa apa tuh. Wah itu aja udah gila, gue bilang wah gue dapet ya, gue udah seneng-seneng. Terus besokannya si Arinanya sendiri WhatsApp gue ngirimin videonya tuh sama anggota band yang lain. Del dapat salam dari bapak-bapak Moka juga. Wah gila, tengah malam gue dapat begituan. Jadi ya hebat lah tuh mereka. Gue yakin itu bisa naikin imun lu tuh. Amin, amin. Ya, gue mau nanya nih, last question nih. Saran-saran untuk temen-temen di luar perihal yang udah lu alamin ini apa nih? Ya berdoa dulu, semoga teman-teman juga nggak ada yang kayak gue nih kena. Udah cukup mata rantainya kita putus, karena gini ya, di luar kan tahu sendiri ya, banyak yang berita-berita kontra lah dengan COVID ini, yang tenang aja, COVID itu kayak flu gini-gini. Kalau lo sakit flu, di rumah ada yang sakit flu, lo nggak akan takut lo kepapar, lo ketularan ya kan. Lo ada anak gue sakit flu, gue nggak khawatir gitu. Kalau lo ada yang satu COVID, itu lo udah, kalau lo nggak khawatir juga, lo udah kebal. Udah pasti kemungkinan lo bisa kepaparnya itu tinggi gitu. Jadi ini bukan flu, bukan penyakit sepele. Walaupun lo masih muda, lo mungkin gampang sembuh apa gimana, karena COVID ini nggak akan menyerang terlalu parah untuk generasi muda apa gimana kalau kita imun kita kuat. Tapi lo tinggal sama orang tua lo, seenggaknya lo sayangin orang tua lo. Kalau sampai orang tua lo kena, jangan sampai kayak gue sampai kehilangan orang tua deh gitu. Maksud gue kehilangan orang tua gara-gara COVID ini gitu, itu sampai kehilangan itu lo udah nggak ada waktu buat berkabung apa segala macam kayak yang gue bilang. Jadi better jauhin kerumunan ya, ikutin lah anjuran pemerintahnya lah gitu. Maksudnya lo pakai masker, hand sanitizer, sering-sering cuci tangan, jangan banyak interaksi sama orang terlalu dekat apa gitu. Kalau sebisa mungkin lo stay di rumah aja, udah nggak usah ngapa-ngapain. Kalau lo nggak perlu banget, jangan keluar udah gitu. Ini penyakit kalau gue lihat nih, virusnya penyebaran itu udah makin gila gitu. Maksudnya lo nggak tahu, bahkan ada orang yang terpapar tapinya dia masih sehat-sehat aja, dan lo siapa tahu temen lo itu yang lo temuin, lo nongkrong apa itu, dia ternyata punya COVID, dia akan bisa nularin lo gitu, dia nggak ada gejala gitu. Ya jadi stay safe aja buat semua lah gitu. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu lah, biar semua bisa normal apa ya, vaksinnya bisa ketemu cepat gitulah. Itu aja sih ya. Teman-teman ngobat, tadi udah kita dengerin saran-saran dari Om Deli. Seperti ya, anjuran pemerintah udah jelas gitu kan. Yang jelas sekarang kita sebagai warga harus disiplin menjalankannya, dan supaya ya penyakit ini kan ya sekarang kita udah lihat lah, aktivitas ini kecenderungannya kesini-sini tuh sudah kembali seperti sedia kala, bener ya Om Del ya? Udah aktivitas nggak ada apa-apaan. Iya, kayak seakan-akan virus ini tuh tidak ada, tapi virus ini tuh ada. Dan ya saya bersyukur banget gitu dapat kesempatan di sini. Om Del mau berbagi apa yang dia alamin, dia dengan keluarganya. Ya mudah-mudahan
ini tuh apa yang terjadi di lingkungannya, lingkungan saya, lingkungan keluarga, lingkungan Om Del juga yang terakhir lah gitu. Ya, jangan sampai terjadi apa lagi. Dan yang jelas kita harus disiplin sih. Ini juga not to myself, juga untuk pribadi gue juga sama keluarga gue juga. Kita harus disiplin untuk ngikutin anjuran pemerintah. Om Del, thank you banget waktunya udah mau sharing-sharing di Madeni Channel, jadi Singobat kali ini. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton, saya harap bisa diambil hikmahnya dan bermanfaat di edisi kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, sama di share videonya. Dan tetap sehat selalu, pakai masker kalau lagi keluar rumah, jaga jarak, patuhi protokol dari pemerintah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye.